Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Anandita dengan NIM 112410808 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pelita Bangsa. Yang saya hormati Bapak Jizenzi Tias Wirastomo, SSOS MMDBA, selaku dosen pengampun mata kuliah media sosial. Tujuan saya membuat video ini yaitu karena ingin memenuhi nilai UAS, ulangan akhir semester 1 mata kuliah media sosial, dan ingin menyampaikan materi mengenai media sosial, teman atau musuh ya. Yuk kita simak. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten dengan banyak orang. Saat ini media sosial telah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Media sosial sendiri adalah portal daring yang biasanya digunakan untuk berkomunikasi, berbagi, atau bertukar informasi dengan orang lain melalui jaringan internet. Nah, media sosial juga dapat menjadi teman dan musuh loh, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ketika teman-teman menggunakannya dengan cara yang positif, maka media sosial akan menjadi teman kita dan akan bermanfaat untuk kita. Contohnya, yang pertama, meningkatkan komunikasi dan koneksi. Memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan kolega terlepas dari jarak yang jauh. Platform yang digunakan untuk berkomunikasi yaitu seperti WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Memudahkan kita untuk mengirim pesan dan melakukan panggilan video. Yang kedua yaitu sebagai sumber informasi dan edukasi. Media sosial adalah sumber informasi yang cepat dan luas. Berita terbaru, artikel, dan konten edukasi lainnya dapat diakses melalui platform seperti YouTube, Twitter, dan LinkedIn. Banyak institusi pendidikan dan profesional juga menggunakan media sosial untuk memberikan pengetahuan, tutorial, dan memudahkan pengguna baru belajar hal baru. Yang ketiga, mendukung bisnis dan pemasaran. Media sosial telah menjadi alat penting bagi bisnis untuk memasarkan produk dan jasa mereka. Platform seperti Facebook, LinkedIn, dan YouTube memungkinkan bisnis untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan iklan tradisional lainnya. Selain itu, media sosial juga membantu bisnis untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan, menerima umpan balik, dan membangun loyalitas merek. Yang keempat yaitu pengembangan kreativitas. Banyak sekali pelajar yang ingin berkreasi, tetapi terkadang mereka bingung bagaimana caranya kreativitas mereka bisa dilihat banyak orang. Nah, banyak platform sosial media yang mendukung pelajar untuk mengekspresikan diri dalam kreativitas mereka, seperti pembuatan konten di TikTok atau di YouTube, misalnya A Day in My Life atau tutorial belajar lainnya, desain grafis di Instagram, dan menulis di blog atau platform seperti Medium. Keterampilan ini dapat berguna di kehidupan sehari-hari dalam karir mereka. Nah, jika teman-teman menggunakan media sosial dengan cara yang negatif, maka media sosial akan menjadi musuh bagi kita dan akan menimbulkan risiko yang tinggi. Apa saja risikonya? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu
Tantangan mental dan emosional. Menggunakan media sosial dapat berdampak negatif bagi kesehatan mental dan emosional para remaja. Tekanan untuk mempertahankan citra yang sempurna, cyberbullying, dan perbandingan sosial dapat menimbulkan terjadinya stres, kecemasan, dan depresi. Sudah banyak terjadinya di Indonesia, para remaja melakukan bunuh diri akibat cyberbullying yang dilakukan oleh teman sebayanya. Yang kedua, mengganggu konsentrasi dan produktivitas. Kecanduan media sosial dapat memengaruhi kemampuan remaja untuk berkonsentrasi pada aktivitas hari-hari, seperti aktivitas belajar dan berinteraksi langsung dengan orang lain. Yang ketiga, mengganggu kesehatan fisik. Selain itu, penggunaan media sosial secara berlebihan dapat berdampak negatif bagi kesehatan fisik karena mengurangi jumlah waktu yang mereka habiskan untuk aktivitas fisik dan tidur yang tidak cukup. Hal ini dapat beresiko terjadinya obesitas, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Untuk mengatasi terjadinya dampak negatif media sosial, ada beberapa cara yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu perlindungan dan kesadaran. Pentingnya bagi remaja untuk mengetahui dan memahami pengaruh media sosial dan mengelolanya secara bijak. Yang kedua, melakukan kegiatan positif. Untuk menghindari dampak negatif dari media sosial, remaja dapat melakukan kegiatan yang positif dalam waktu luang, seperti belajar, berkebun, berolahraga, berkreasi, serta melakukan kegiatan sosial lainnya. Yang ketiga, peran orang tua dan pendidik. Orang tua dan pendidik sangat berperan penting untuk membimbing remaja dalam menggunakan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Komunikasi terbuka, pemantauan yang aktif, dan pengajaran keterampilan digital adalah kunci untuk memungkinkan remaja memanfaatkan media sosial sebaik-baiknya tanpa menjadi korban dampak negatifnya. Maka, untuk menjadikan media sosial sebagai teman yang sejati, kita perlu bijak dalam bermedia sosial. Dengan cara membatasi waktu dalam bermedia sosial menguasai hidup kita, menyaring kembali informasi yang telah didapatkan, dan tidak mudah percaya dengan informasi yang sudah didapatkan. Menjaga privasi dengan berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi, memanfaatkan media sosial untuk belajar, berbisnis, atau berinteraksi dengan orang lain, dan tetap menyeimbangkan interaksi antara interaksi secara langsung dan interaksi melalui media sosial. Ingatlah, media sosial adalah alat, maka gunakanlah secara bijak agar media sosial menjadi teman yang setia menemani kita, bukanlah musuh yang dapat merugikan. Marilah kita ciptakan lingkungan media sosial yang positif dan bermanfaat bagi sesama dengan cara bijak dalam menggunakannya. Demikian penyampaian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat memenuhi nilai ulangan akhir semester 1 mata kuliah media sosial. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.